Hadiah biasanya identik dengan pemberian barang yang disukai, berharga, dan terkadang mahal. Hadiah membuat kita yang menerimanya merasa bahagia, istimewa, dan dikasihi. Namun ada satu hadiah yang melampaui semua hadiah, yaitu hadiah yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat diperoleh dengan usaha, dan tidak pernah bisa disamakan dengan hadiah apapun juga. Hadiah terbesar yang pernah diberikan adalah Kristus sendiri. Dalam kasih-Nya yang luar biasa, Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Melalui kematian-Nya di salib, Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, menghapus dosa kita, dan membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa dengan penuh keberanian. Hadiah ini tidak hanya datang pada waktu Natal. Hadiah ini hadir di setiap hari kita. Sebuah anugerah yang tak terhingga, yang memberi kita harapan dan damai yang sejati. Hadiah terbesar yang diberikan adalah kasih Allah yang tak terbatas. Menerima Kristus berarti menerima hidup yang baru. Inilah hadiah yang sempurna yang harus kita sambut dengan hati bersyukur. Kita masuk dalam tema yang baru untuk 2 minggu ke depan, ya, karena kita cuma ada 2 minggu, ya, minggu pertama dan minggu kedua. Minggu depan kita akan Natal bersama. Ya, agak loading. Oh, belum briefing ya tadi ya. Ya, maksudnya maunya ada buzzer dari tadi ya, kita udah briefing duluan supaya gitu. Gak apa-apa, tapi kita mau nyambut sambut Natal ya dengan penuh sukacita, dan tema kita di dalam Desember ini adalah The Greatest Gift ya, the Greatest Gift ya. Oke ya. Nah, ini Kristuslah pemberian atau hadiah terbesar yang bisa diterima oleh kita ya. Dan oleh karena itu hari ini kita punya pembahasan adalah, kalau di poster, kalau teman-teman lihat, How Great is Our God, Kak John bawa kita untuk melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari tokoh agama manapun, lebih besar dari nabi-nabi manapun, lebih besar dari tokoh sejarah manapun yang pernah hidup di dunia ini. Amin. Nah, makanya tadi lagunya pas sekali, Engkaulah yang termulia di bumi dan di surga, karena Dia yang terbesar. Itu sebabnya kita waktu melihat tema tadi yang sebelumnya, waktu kita lihat the greatest gift, kebalik ya. Nah, the greatest gift, kita akan melihat, kita akan bertanya. Pertanyaan yang akan muncul adalah, kenapa? Apa yang membuat Yesus menjadi kado terbesar? Apa yang membuat Yesus menjadi hadiah terbesar bagi orang percaya? Ini yang patut kita pelajari dan kita selidiki hari ini. Sepanjang khotbah atau sharing firman Tuhan pagi hari ini, kita akan membahas tentang kristologi dari sebuah Natal. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang akan mempelajari segala sesuatu tentang Kristus. Ya, jadi di cabang ilmu teologi itu banyak, ada berbagai macam hal yang kita bahas. Kalau yang kali-kali lalu waktu bulan-bulan Pentakosta kita bahas soal pneumatologi, cabang ilmu teologi yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang Roh Kudus. Nah, ini hari ini kita akan melihat kristologi atau melihat segala sesuatu tentang Kristus yang muncul dalam Alkitab. Kita akan lihat ada yang dari PL, ada yang dari PB. Itu yang akan membawa kita dalam satu pemahaman yang baru bahwa Yesuslah yang terbesar di segala zaman. Ya, dan kalau kita perhatikan, Yesus adalah tokoh historis sejarah yang pernah hidup dalam sejarah. Bahkan sumber-sumber non-Kristen pun mengakui bahwa Yesus dulu pernah hidup, pernah muncul di dalam dunia ini. Meski demikian, ada sebagian orang yang memang tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah tokoh real, tokoh nyata, atau tokoh fiksi. Ya, tapi sebenarnya bagaimanapun sulit sekali untuk menolak bahwa Yesus adalah tokoh terbesar di sepanjang zaman. Yesus melampaui tokoh agama, tokoh filsuf, tokoh politik, tokoh seniman manapun di dunia ini. Nah, seorang penulis ya pernah berkata demikian. Yesus siapakah dia? Dia tidak pernah menulis buku. Waduh,
Benar, dia tidak pernah menulis buku, tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang lagu, tapi GSJ Batu Tulis barusan ya mengeluarkan launching album 5 lagu tentang Yesus. Ya, tapi di bawah kolong langit ini jutaan lagu ditulis tentang dia. Dan Batu Tulis memberi sumbangsi 5 lagu baru, belum termasuk lagu-lagu yang dulu pernah katanya ya ada albumnya. Dan kita dari tadi ada 4 lagu, hari ini kita masuk dalam list praise and worship kita. Kalau dikumpulkan jutaan lagu tentang dia. Padahal Yesus bukan penulis lagu. Nah, dia bukan panglima perang. Tapi di bawah kolong langit bumi ini, setiap hari selalu ada orang yang menyerahkan dirinya untuk menjadi prajuritnya. Wow, luar biasa. Siapa ke orang ini? Sampai kelahirannya menjadi titik pembagian sejarah dunia. Kita kenal ada namanya tahun Masehi, ya. Kalau sebelum zaman Yesus itu disebut sebagai SM, sebelum Masehi. Dan sesudah Yesus disebut dengan tahun Masehi, ya benar, tahun Masehi. Kalau di dalam buku-buku sejarah ada namanya AD, A.D, atau dalam bahasa Latin atau itu adalah Anno Domini, artinya tahun Tuhan kita. Ya, memang ada tahun baru Cina, memang ada tahun baru Hijriah, tapi secara umum dunia mengakui bahwa perhitungan tahun Masehi itu berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Kita orang percaya, semua disebut sebagai orang Kristen. Orang yang disebut Nasrani. Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti orang yang dari Nazaret itu, yaitu Kristus. Makanya kalau kita bahas soal kekristenan, itu tidak akan terlepas dengan Kristus. Maka kita akan melihat bersama-sama apa yang membuat Yesus berbeda, unik, bahkan lebih besar dari tokoh agama manapun, tokoh politik manapun, tokoh filsuf manapun di dunia ini. Kita lihat ya, kita lihat ini karena cepat ya, ini 4 menit untuk intro. Ya, sekarang kita udah masuk ke pembahasan. Yang pertama, ya, poinnya hari ini ada banyak, jadi Kak John mesti cepat, nggak boleh ngalur ngidul ya. Oke, yang pertama, teman-teman perhatikan, kalau ada catatannya, ada handphonenya dicatat saja. Karena saya yakin pasti keluar dari tempat ini mungkin tidak semua bisa diingat, tapi catatan bisa menolong supaya memori kita akan terus diingatkan setiap kali kita buka lagi catatan kita. Yang pertama, bukan itu ya. Oke, yang pertama, kehidupan Yesus sudah dinubuatkan. Apa yang membuat Yesus berbeda? Karena kehidupannya itu sudah dinubuatkan. Seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Jika kita teliti perjanjian lama dengan baik, kita akan menemukan kurang lebih ada 300 lebih nubuatan tentang Kristus. Dan hampir seluruh hidup Kristus sudah dinubuatkan. Saya kasih tunjuk ya beberapa yang bisa ditunjukkan. Kalau 300-nya kita tunjukkan semua, pasti orang tua kalian udah lirik-lirik dari belakang itu. Ini belum keluar ya. Iya. Kita lihat di sini cara lahirnya saja sudah dinubuatkan. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 digenapi di Matius 1 ayat 23. Tempat kelahirannya di mana? Di Bethlehem. Bethlehem muncul di Mika 5 ayat 1. Hei Bethlehem, engkau bukan yang terkecil, tapi akan lahir pemimpin besar dari antara kaummu. Dan digenapi Matius 2 ayat 6. Peristiwa-peristiwa di sekitar Yesus, kelahiran Yesus, itu ada di Hosea, digenapi di Matius 2 ayat 14. Semua, Kacau tidak usah tunjukin semua, boleh difoto, nanti dicek kembali, mana tahu ada yang silap. Tapi kalau kita perhatikan, lihat, bahkan pengajarannya, kehadirannya, penolakannya, penjualannya, pengkhianatannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, ada dari kitab Mazmur, digenapi di Efesus. Kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa ada di Mazmur 110 ayat 1, digenapi di Markus 16 ayat 19. Kemudian keimamannya dituliskan di Mazmur 110 ayat 4 dan digenapi di kitab Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita lihat, ada 300 lebih nubuatan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ada sebagian kecil yang belum, itu karena berkaitan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi belum, karena nanti baru akan digenapi. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan sama-sama ya, coba kita lihat satu persatu lah. Ini Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Musa,
kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, atau yang biasa disebut sebagai Tanakh, ya. Tanakh atau apa itu kepanjangannya? Torah, Nevim, Ketuvim, ya, kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, Nevim, dan Ketuvim, kitab sastra atau surat Mazmur ya. Surat lagi puisi, kitab-kitab puisi. Ya, seperti itu. Nah, itu harus semua yang ditulis di Perjanjian Lama harus digenapi oleh Yesus Kristus. Itu yang membuat dia berbeda. Lanjut lagi, kita lanjut ke Lukas 22 ayat 37. Nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Nah, kalau teman-teman, kalau kita perhatikan, berapakah peluang orang bisa membuktikan nubuatan tentang dirinya? Kalau kita ikut undian, ada 500 peserta, maka peluang kita untuk menang adalah 1:500. Kalau pesertanya ada 1000, maka peluangnya 1:1000. Nah, ada seorang yang pernah menghitung, ya. Kalau ada orang yang pernah menghitung, kalau ada 300 lebih nubuatan, peluang orang bisa menggenapi 8 saja nubuatan, peluangnya adalah 1:100000000000000. Saya tidak tahu jadinya berapa, apakah 1000 triliun peluangnya. Hanya untuk menggenapi 8 saja dari 300 nubuatan. Tetapi yang uniknya di sini, Yesus menggenapi semuanya. Amin? Ya, tapi ada orang yang bertanya. Ada orang yang berpendapat, mungkin Yesus dulu sudah baca Perjanjian Lama. Makanya dia mencocok-cocokkan apa yang ada di Perjanjian Lama, terus dia cocok-cocokkan dengan dirinya. Dia cocok-cocokkan dengan perbuatannya, peristiwanya, perilakunya, dan sebagainya. Ya, kayak contohnya begini, Yesus menunggang keledai untuk masuk ke Yerusalem. Oh iya, ada di kitab Mazmur tuh. Kemudian dia baca, lalu dia, oke, tolong Petrus ambil kitab keledai, keledai, supaya aku nunggangin masuk ke Yerusalem, supaya menggenapi apa yang disampaikan oleh Mazmur. Oh, masuk akal. Iya. Tapi bagaimana dia bisa merancangkan sesuatu yang dirinya itu pasif? Contoh gini. Bisakah dia menciptakan suasana ketika dia lahir, sehingga dia lahirnya harus di Bethlehem? Suasana apa yang membuat sampai Yesus, Yusuf dan Maria harus datang ke Yerusalem? Ada yang tahu kisahnya? Apa yang membuat mereka mesti ke sana? Karena sensus. Itu terkenal sekali oleh Kaisar waktu itu, ya. Kaisar Agustus kalau nggak salah, ya, mengadakan sensus. Itu terkenal sekali, sensus pertama di dunia. Bisakah dia merancangkan supaya ada sensus sehingga papa mamanya berangkat ke Yerusalem, nggak ada penginapan, dia pergi ke Bethlehem, lalu lahirlah di sana? Nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Lalu yang berikutnya, bisakah dia merencanakan peristiwa sehingga dia mau dibunuh oleh Herodes? Akibatnya ada anak-anak umur 2 tahun ke bawah itu dibunuh semua. Karena apa? Yesus targetnya. Bisakah dia merancangkan suasananya? Bisakah dia merancangkan supaya waktu dia di atas kayu salib, dia tidak dipatahkan tulang kakinya? Karena ada nubuatan di kitab Mazmur bahwa tulangnya tidak akan dipatahkan. Tapi orang-orang yang disalib pada umumnya supaya cepat mati, kakinya harus dipatahkan. Supaya sulit untuk mengangkat dirinya dalam proses bernafas, gitu ya. Supaya bernafas, karena 2 tangannya dipakukan di atas kayu salib. Tapi rupanya Yesus tidak dipatahkan tulang kakinya. Dia dipastikan mati dengan cara ditusuk lambungnya, gitu ya. Bisakah dia melakukan segala sesuatu, dia merancangkan segala sesuatu yang dirinya itu pasif di situ? Nah, ini yang tidak mungkin. Makanya itulah nubuatan dan itu yang digenapi oleh Yesus Kristus. Inilah keunikannya. Coba kita lihat lagi Yohanes 19 ayat 24. Ya, kemudian di sini dikatakan, karena itu berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Supaya genaplah apa yang tertulis di kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit waktu Yesus sedang disalib.
Ini penggenapan dari apa? Mazmur 22 ayat 19. Kapan? 1000 tahun sebelum Yesus. Lanjut. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah segala yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini penggenapan dari Keluaran 12 ayat 46. Kapan? 1500 tahun sebelum Yesus. Bisakah dia merancangkan? Bisakah dia merencanakan supaya tulang kakinya tidak dipatahkan? Hai prajurit-prajurit, nanti kalau saya sudah mati, jangan dipatahkan tulang saya ya. Tusuk saja lambung saya. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi semua yang sudah direncanakan, semua akan digenapi oleh Yesus Kristus. Amin. Kurang aminnya. Amin. Iya. Seringkali balik dulu ya. Seringkali kita memang suka bilang, iya Tuhan akan menggenapi janjinya. Janji apa? Memberkati kita. Kita seringkali lupa untuk melihat bahwa Yesus sudah menggenapi segalanya tentang Dia. Jangan fokus ke diri kita deh, gitu ya. Karena kenapa? Bukan masalah kita tidak fokus ke diri kita. Karena gini, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus yang sudah menggenapi seluruh janji tentang Dia, maka apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Kata Roma. Apakah kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, penyakit? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Amin. Itu yang jadi jaminan. Sehingga kita tidak perlu lagi misalnya kayak terlalu, oh iya Tuhan akan menggenapi janjinya, kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Iya betul. Kenapa? Karena kita tinggal dalam Kristus. Bukan karena kita mau jadi kepalanya. Amin. Karena kita tinggal dalam Kristus, maka Tuhan akan menjadikan kita kepala di dalam seluruh aktivitas kita. Menjadi apa maksudnya? Supaya kita menjadi pemimpin, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Itu poin yang pertama. Waduh, lama juga rupanya poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, teman-teman, kita lanjutkan. Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Keunikan yang kedua yang membuat dia berbeda dan lebih besar daripada yang lain karena dia sudah ada bahkan sebelum dilahirkan. Ini bicara soal praeksistensi. Kehadiran yang sudah ada sebelum dia hadir di dunia ini. Ini maksudnya kayak gimana nih? Nah, manusia kalau paling banter, kita itu sudah ada di dunia ini lebih awal itu waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita. Bener ya? Waktu kita dilahirkan, oh ya itu dihitung tahun kita, tahun lahir kita. Berapa tahun usia kita. Tapi mungkin kita lebih dulu hadir di dunia ini paling banter 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kalau prematur 7 bulan. Ya, 7-8 bulan, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa rupanya Yesus sudah ada bahkan sebelum Abraham ada. Nah, Abraham itu kapan? 2000 tahun sebelum Yesus. Kita lihat ada di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa Abraham akan melihat hariku, hari Yesus. Abraham melihat harinya Yesus, maksudnya kayak gimana? Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Lalu orang-orang Yahudi di situ bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, nah perhatikan yang kuning. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau bahasa Yunani-nya, ego eimi. Aku sudah ada. Aku sudah ada. Wow. Yesus mengklaim bahwa dia lebih tua daripada Abraham. Ya. Sampai di mana tadi? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, kalau kita lihat secara kronologis, Yohanes Pembaptis secara kronologis dan secara biologis, Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus 6 bulan. Tahu ya, mamanya Yohanes Pembaptis itu siapa? Elisabeth. Papanya? Zakaria, ya. Ya. Ini lulus sekolah minggu semua enggak sih? Ya, papanya Yohanes Pembaptis Zakaria, mamanya Elisabeth. Lahirlah Yohanes lebih dahulu 6 bulan sebelum Yesus. Berarti yang abang siapa? Yang kokohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Tapi kok Yohanes bilang di sini bahwa dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes katakan dia
Si orang yang akan yang Mesias itu sudah ada sebelum aku. Ini maksudnya seperti apa nih? Nah, rupanya itulah sebabnya Yohanes tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Eksistensinya sudah dimulai sebelum Yohanes ada, Yohanes lahir. Eksistensinya daripada Yesus, dia sudah ada sebelum, bahkan jauh daripada apa yang kita pernah kira. Coba kita lihat, makanya tidak heran Yesus selalu katakan, aku datang. Aku datang. Yesus sering kali dia mengatakan, aku datang. Matius 5 ayat 17, aku datang. Aku datang. Sorry, mundur ya. Kemudian Yesus mendengar perkataan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang. Bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terus yang berikutnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus katakan apa? Aku datang, bukan aku lahir. Aku lahir. Aku lahir. Tidak. Yesus katakan aku datang. Kok kenapa dia bicara, dia pakai kata aku datang? Karena aku datang itu menunjukkan praeksistensi. Artinya, sebelum aku datang, aku telah ada. Kalau belum ada, lalu siapa yang memutuskan supaya aku datang? Makanya, aku sudah ada lebih dahulu. Aku memutuskan untuk datang, dan aku datang. Ini menegaskan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan di dunia ini. Bahkan lebih tua, lebih lama dari yang kita pernah kira. Kalau tadi kita udah mengira 2000 tahun. Karena Yesus katakan, aku telah ada sebelum Abraham jadi. Nah kita lihat, rupanya oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti lebih dari 2000 tahun sebelum dunia ada. Maksudnya apa? Berarti dia lebih tua dari dunia kita ini. Yesus lebih tua dari dunia yang kita tempati ini. Ada orang yang menghitung bahwa dunia kita, bumi kita ini berumur berapa miliar gitu ya. Kalaupun benar demikian, maka Yesus lebih dulu ada ribuan miliar sebelum dunia ini. Wow. Luar biasa. Atau di dalam Yohanes 7, ini ya. Yohanes 13 ayat Yohanes 6 ayat 38 ya. Sorry ya. Ini salah ini cuma copy paste tapi lupa ngubah ini. Sebab aku telah turun dari sorga. Bahkan Yesus mengakui dia bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Nah teman-teman, pertanyaannya yang perlu kita tanyakan adalah, nabi atau rasul atau tokoh agama mana yang lebih tua dari dunia? Siapa? Jawabannya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang lebih tua dari alam semesta? Siapa? Tidak ada. Selain daripada Yesus. Amin. Waduh, ini kok berat ya Kak ya? Enggak. Memang berat karena kita kurang merenungkan ini. Kalau kita merenungkan ini, harusnya saya bangga punya Yesus. Kita kurang merenungkan ini, sehingga hidup kita seringkali sia-sia. Kurang dipersiapkan dengan baik. Melayani asal-asal. Kenapa? Karena kita kurang memahami, rupanya yang mengasihi saya sudah ada sebelum dia lahir. Sudah ada sebelum dunia ini ada. Kita kurang merefleksikan diri terhadap Tuhan kita yang luar biasa. Makanya pelajaran tentang Kristologi justru membuka wawasan kita, membuka mata kita dan hati kita. Saya bangga punya Kristus. Setiap kali kita dapat pelayanan, yes, terima kasih, aku bisa melayani Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir, ngapain jadi hamba Tuhan, uangnya gak banyak. Benar, memang benar, uangnya gak banyak. Iya. Ini ada anak-anak APT juga. Kalian kalau berencana jadi hamba Tuhan supaya bisa suatu saat kelak bisa jadi gembala dari gereja mega church, ya oke lah, nggak apa-apa berharap. Tapi kalau itu jadi motivasi, kayaknya salah sih. Ya, kayaknya salah. Kalian mungkin pernah tahu ada beberapa pendeta-pendeta yang sekarang gerejanya sudah mega church.
Sebelumnya rupanya artis ya gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin lebih baik kita ke artis dulu baru nanti buka gereja. Kalau memang mau jadi seperti itu. Tapi kalau kita mau melayani raja di atas segala raja, keputusan kita apapun. Kalian bukan mau bilang kita mesti masuk teologi asal, enggak. Kalian di konteks manapun, kalian sedang melayani raja di atas segala raja. The greatest apa ya? The greatest salvation. Ya udahlah ya. Susah bahasa Inggris. Out-outan baru lagaan. Oke, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wah. Oh, ini lebih cepat kan poin yang kedua. Poin yang ketiga. Yesus lahir dengan cara yang ajaib. Kalian pasti tahu ya, Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu ada di pengakuan iman rasuli ya. Lahir dari perawan Maria, dikandung oleh Roh Kudus, yang hidup di bawah pemerintah Pontius Pilatus, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nggak usah kita teruskan ya, makin lama nanti waktu kita. Nah, bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan, ini salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh siapapun di sepanjang masa. Memang bagi kaum liberal, ada satu golongan dari kalangan Kristen liberal, tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sehingga mereka pikir bahwa Alkitab itu adalah dongeng. Mereka juga tidak percaya bahwa Kristus pernah lahir, atau Yesus pernah lahir di dunia ini. Itu hanya sebagai sebuah simbol saja dan sebagainya ya. Mereka menyebutkan bahwa kelahiran ajaib juga dapat ditemukan di dalam mitologi-mitologi kuno atau di dalam kepercayaan-kepercayaan agama yang kafir. Contohnya, Dewa Zeus mendekati seorang perempuan lalu hamil melahirkan Hercules. Iya ya, betul ya? Mirip ya? Oh iya, kok mirip? Legenda Buddha dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maya. Ya agak-agak mirip. Maya, Maria, agak-agak mirip. Dalam Hindu, Wisnu dalam inkarnasi yang ke-8 muncul sebagai Dewa Krishna dan lahir dari seorang perawan bernama Devaki. Oke? Dan dari Romawi, Kaisar Agustus lahir dari seorang perawan. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah semuanya itu terjadi? Jawabannya tidak. Justru kalau kita lihat cerita-cerita dalam mitologi-mitologi kuno yang bermacam-macam mengenai kandungan dan kelahiran yang ajaib itu, justru semuanya menunjukkan perbedaan, bukan kesamaan. Bukan persamaan dengan cerita kelahiran Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Kenapa? Karena yang beredar di dalam dongeng-dongeng itu cuma sekedar legenda, tidak mengubahkan hidup orang. Bener ya? Oke, let's say lah, Kaisar Agustus yang paling dekat dengan zaman kita. Kalau memang betul dia berasal dari perawan, terus apa signifikansi kelahirannya? Gak ada. Kelahiran Yesus yang ajaib memiliki signifikansi atau memiliki manfaat bagi kita, orang-orang percaya. Nah, ada orang yang menolak percaya. Mana mungkin bisa lahir dari seorang perawan tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan? Kalau kita percaya, kalau ada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya, kalau ada Allah yang menciptakan alam semesta. Dan kalau kita percaya bahwa dia melemparkan galaksi-galaksi dari ujung-ujung jarinya. Kalau dia yang menghiasi langit malam dengan kilauan Bima Sakti. Waduh, ini kayak puisi. Maka bagi dia adalah hal yang amat kecil untuk bisa menciptakan sebuah benih mungil dan menanamkannya di dalam rahim seorang perawan Yahudi muda bernama Maria. Gutsi mengatakan demikian. Kalau kita percaya ada Allah yang luar biasa yang menciptakan alam semesta, terlalu mudah baginya untuk menanamkan atau menaruhkan benih mungil kecil di dalam rahim Maria. Ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Orang sering kali bilang, ini tidak masuk akal. Bukan masuk akal, tetapi melampaui akal. Suprarasional. Contohnya gini, saya kasih ilustrasi. Kalau kita makan 2 piring dan kita kenyang, itu masuk akal tidak? Masuk akal. Itu rasional. Benar. Tapi kalau kita makan 12 piring dan tidak kenyang-kenyang, maka itu kontrarasional. Bertentangan dengan rasional kita. Tapi kalau kita puasa 40 hari dan tidak mati, itu supra-rasional. Melampaui akal. Sebenarnya kelahiran Yesus dari perawan Maria itu bukan sesuatu yang kontrarasional. Bukan bertentangan dengan akal sehat manusia. Tapi melampaui akal kita.
Tapi karena ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang maha kuasa, maka yang suprarasional tadi sekarang menjadi rasional. Masuk akal. Kalau memang ada Allah yang luar biasa menciptakan segala sesuatu, maka terlalu mudah dan terlalu masuk akal. Yesus lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan laki-laki. Sangat masuk akal. Bukan suprarasional lagi. Sekarang kita melihat, iya sangat masuk akal. Nah, Kak John mau sampaikan dulu. Tuhan menghadirkan manusia ke dalam dunia ini ada dengan 4 cara. Lewat 4 cara. Yang pertama, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Siapa? Adam. Tanpa pakai laki-laki, tanpa perempuan. Pakai apa? Tanah. Pakai tanah. Itu yang pertama, Adam. Yang kedua, pakai laki-laki tapi tanpa perempuan. Siapa? Hawa. Pakai apa? Tulang rusuk Adam. Ya, ini pelajaran sekolah minggu semua nih ya. Ini package semua nih ya. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga, Tuhan menghadirkan manusia lewat pakai laki-laki dan pakai perempuan. Siapa? Kita. Pakai mama dan pakai papa kita. Akhirnya kita semua hadir di sini. Betul? Kalau sudah tanpa laki-laki, tanpa perempuan sudah, pakai laki-laki tanpa perempuan sudah, pakai perempuan, pakai laki-laki sudah, tinggal yang mana? Tanpa laki-laki, tapi pakai perempuan. Itulah cara Allah memasukkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia tidak pakai cara yang sudah. Itu mainstream namanya. Ini anti mainstream. Anti mainstream kenapa? Pakai perempuan tanpa pakai laki-laki. Nah, ini kiranya menjadi sebuah perenungan bagi kita. Poin yang keempat, sama sekali tidak berdosa. Ini yang membedakan Yesus dengan semua orang di dunia. Karena kalau kita baca di Roma, dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang pasti menerima upah dosa, ialah maut. Tapi ini tidak berlaku bagi Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 46. Siapa yang dapat membuktikan aku berdosa? Siapa yang bisa membuktikan Yesus berdosa? Tapi coba kalau Kak John yang bilang, siapa yang bisa membuktikan Kak John berdosa? Oh, semua bisa angkat tangan. Oh iya saya tidak pernah di-call sama Kak John nih. Katanya mau jadi konselor saya, tapi nggak pernah di WA. Oh iya, minta maaf ya, itu dosanya Kak John ya. Mohon maaf ya. Oh iya nih, Kak John seringkali ada, kadang-kali terlambat datang klien. Aduh ya, Kak John minta maaf ya, Kak John manusia berdosa. Iya, tapi kalau Yesus dia bilang, siapa yang bisa membuktikan aku Yesus berdosa? Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa buktikan. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 29, kenapa Yesus tidak bisa dibuktikan kalau dia pernah berbuat dosa? Karena, ini kok mati? Oh iya, ini apanya nih? Ada remote kecil, minta maaf. Remote-nya kesini aja bro, minta di sini aja. Ya, ini ada teknologi baru, jadi karena saking barunya dan mutakhirnya, akhirnya mengganggu jalannya ibadah. Dari sini bro, dia agak canggih, jadi harus dari dekat. Ya. Kalau dari jauh itu namanya kurang canggih. Itu kebalikan. Oh iya udah. Nanti bisa minta apa? Aspek rasionya kembali ke 16:9, gitu ya. Karena ini agak kepotong kiri kanan, lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nanti teman-teman tolong tangani ya. Yohanes 8 ayat 29 dikatakan apa? Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kalau kita mah kadang berkenan, kadang tidak berkenan. Ya, kita kadang berkenan, besoknya tidak berkenan sampai Sabtu. Hari Minggunya berkenan lagi. Lalu berikutnya kita tidak berkenan lagi, ya, korupsi lagi, nyontek lagi, jailin orang lagi, gitu-gitu ya. Nah, ini hidup kita seringkali kayak gitu. Tapi Yesus selalu berkenan. Artinya apa? Dia selalu tidak berbuat dosa. Dia suci, dia kudus, dia sempurna. Dan menariknya, bahkan yang mengakui kebenaran atau kesucian Yesus itu bukan cuma dari orang-orang percaya saja. Bahkan dari musuh-musuhnya. Kita lihat satu-satu. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
Istrinya Pilatus katakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Herodes katakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Penjahat yang disalibkan di samping Yesus pun mengatakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus pun berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Kepala pasukan yang menggantung Yesus di atas kayu salib pun, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan yang terakhir, pengakuan yang paling terakhir ini justru muncul keluar dari mulut musuh bebuyutan Allah, yaitu iblis. Dia katakan apa? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Wow. Kalau kita lihat, ketidakberdosaan Yesus itu penting. Yesus itu tidak pernah berbuat salah. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan dia menjadi penebus kita, menjadi juru selamat kita. Kita semua orang berdosa kan? Betul? Kita semua orang berdosa dan harus masuk neraka. Betul? Kok takut? Loh, ya memang benar. Kalau berdosa harus masuk neraka. Benar. Supaya kita tidak masuk neraka, kita butuh juru selamat. Tapi juru selamat tidak sembarangan orang. Dia harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus orang. Dia nggak boleh makhluk yang lain. Dia harus orang. Karena yang berbuat dosa siapa? Manusia. Maka yang jadi penebus, syarat yang pertama harus manusia juga. Tapi syarat yang kedua, dia juru selamat tidak boleh berbuat dosa satu pun. Begitu Yesus berdosa satu saja, semua manusia mulai dari Adam sampai kita masuk neraka. Begitu Yesus melakukan satu dosa saja, karena upah dosa ialah maut. Upah dosa bukan upah dosa-dosa. Ya, kalau berbuat dosa kecil nggak apa-apa. Kalau dosa besar itu yang bahaya. Enggak. Upah dosa kecil atau besar, sedikit atau banyak, satu pun itu akan memimpin kita masuk dalam neraka, dalam maut. Pernahkah kita bayangkan, teman-teman? Pernahkah kita bayangkan sekiranya kalau Yesus waktu di masa kecilnya dia rebutan mainan sama teman-teman sebayanya, maka kita semua tidak masuk dosa. Pernahkah kita bayangkan kalau Yesus melihat mangga orang, terus dia lemparin mangga orang, dia curi, kita semua tidak masuk surga. Pernahkah kita bayangkan kalau sekiranya Yesus jahilin temannya, bully temannya, karena mungkin sebelumnya dia didorong, terus dia balas lagi dengan kejahatan, kita semua tidak masuk surga. Pernahkah kita membayangkan? Saya rasa kita tidak pernah membayangkan. Benar kan? Makanya kenapa belajar tentang ini lebih dalam itu penting. Karena membayangkan, merenungkan, merefleksikan kepada diri sendiri, membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Amin. Pikir, walaupun mungkin iya kak, tapi kami kan masih remaja. Iya, justru remaja masih fresh. Otaknya, storage-nya masih kosong banyak. Mesti diisi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang kuat, hal-hal yang penting. Nanti kelak kalian akan menjadi tiang-tiang gereja. Bukan untuk dicor, bukan. Tapi menjadi masa depan gereja Batu Tulis. Bukan untuk dicor lah ya. Iyalah, itu berarti tumbal ya. Bukan. Tapi kalian akan menjadi masa depan dari GSJA Batu Tulis. Katakan amin. Amin. Atau mungkin kalian terlalu MSI ya kan? Saya kurang merenungkannya ya. Kalau begitu sekarang renungkan, syukuri, karena Yesus tidak pernah berdosa satupun, sehingga Dia layak menjadi juru selamat kita, sehingga Dia layak untuk menebus dosa kita. Jadi kita tidak jadi masuk neraka. Tidak ada orang yang tidak berdosa sama sekali di bawah kolong langit ini, hanya Yesus saja. Amin. Yang kelima, oh iya nih, aduh, Kak John lupa munculkan ini ya. Ini juga penting. Millard J. Erickson pernah mengatakan, dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dan juga mengajarkan untuk memohon pengakuan dosa mereka dan memohon pengampunan. Namun tidak ada laporan bahwa ia mengaku dosa dan memohon pengampunan untuk dirinya sendiri. Sekalipun Yesus sering pergi ke bait suci, tapi tidak ada laporan bahwa ia mempersembahkan korban untuk dirinya dan dosa-dosanya. Benar juga. Tidak pernah Yesus bawa domba lalu dikatakan ini untuk dosa saya. Tidak pernah, karena memang dia tidak berdosa. Amin. Amin. Selain dituduh menghujat, tidak ada dosa lain yang dituduhkan kepadanya.
Kenapa dia dituduh menghujat? Karena dia bilang, akulah dia. Aku dan Bapa satu. Akulah Mesias. Ya iyalah dia dituduh menghujat. Padahal dia bilang, memang aku. Memang aku. Jadi tuduhan ini pun itu cuma tuduhan. Bukan dosa yang dia lakukan. Tapi kebenaran. Nah oke, kita lanjutkan yang kelima. Ajaran Yesus berfokus pada dirinya. Semoga bisa kelar dalam 2 menit ya. Dia selalu mengajar tentang dirinya sendiri. Coba kalau kita perhatikan. Dia berbicara tentang Allah Bapa. Tapi dia juga berbicara bahwa dia memiliki relasi yang sangat baik dengan Bapa. Dan dia menyebut dirinya anak. Wow, luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengatakan Allah itu Bapa, lalu saya anaknya. Sebelum zaman Yesus ya, sebelum zaman Yesus. Kalau sekarang kita udah bilang, saya anak Allah Bapa. Wow, mudah sekali. Walaupun kehidupannya mungkin aut-autan gitu ya. Tapi kalau kita lihat, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dan yang menarik, dia selalu mengajar tentang berfokus pada dirinya. Akulah, aku adalah. Atau yang biasa, Kak John punya devotion waktu tahun lalu itu ego eimi. Pernahkah ada kita lihat nabi lain yang berbicara tentang diri sendiri? Ya, kalau kita lihat John Stott pernah mengatakan begini, guru-guru lain meniadakan diri, tetapi Yesus mengangkat diri. Masing-masing guru itu berkata, menurut pendapatku inilah jalan kebenaran, hendaklah kamu menurutinya. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran, ikutlah aku. Wih, gokil nih orang, betul, gokil nih. Orang-orang lain, guru-guru yang lain, aku tahu, menurut pendapatku begini-begini dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, akulah kebenaran, ikutlah aku. Tidak ada seorang pendiri agama lain manapun yang berani mengeluarkan pernyataan yang demikian. Makanya teman-teman, Muhammad pernah berkata, aku nabi pemberita jalan. Krishna berkata, aku lihat jalan. Buddha berkata, aku mencari jalan. Ya, Buddha mencari jalan, mencari kitab suci ke barat. Ya, ada yang tahu itu ya? Kerasati, ya itu ya. Para pemikir zaman baru berkata, kita sedang menuju ke sana. Tapi Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Wih, tambah bangga kita punya Yesus. Karena para nabi-nabi, para pemuka agama, tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama yang lain, aku pemberita jalan. Aku lihat jalan. Aku mencari jalan. Yesus bilang, akulah jalan itu. Yang kalian cari, yang kalian lihat, yang kalian sedang yang sedang kalian beritakan, itulah aku. Maka ikutlah aku. Wow, luar biasa. Yang terakhir, Yesus mati dan bangkit bagi umatnya. Kak John kejar ya. Bisa sebenarnya Kak John bikin ini bagi 2 sermon. Jadi dibikin seri 1, seri 2 bisa. Tapi masalahnya masuk tahun depan udah tema baru. Jadi taruhlah ini ya, kita lanjutkan dulu ya sedikit lagi. Yesus mati dan bangkit bagi umatnya. Yesus memang datang untuk mati teman-teman. Matius 28 ayat 20 Matius 20 kok beda di sini ya? Oh iya, betul, beda. Tidak masuk di situ ya. Matius 20 ayat 28, dia katakan bahwa aku memberi hidupku untuk menjadi tebusan bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi orang tetap tidak percaya kalau Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir, kalau Yesus tidak bisa selamat dari salib, bagaimana dia bisa jadi juru selamat? Nah, sering nih muncul nih ya pertanyaan-pertanyaan. Iya, dia aja mati, gimana dia mau jadi juru selamat? Kita harusnya jawabnya gini, ngapain dia selamatkan dirinya? Karena tujuan dia datang memang untuk mati. Kalau kita lahir untuk hidup, betul ya? Kita lahir untuk hidup, tapi tetap mati kan? Tapi kenapa kok mati? Karena dosa. Dosa lah yang membuat kita hidup, lahir untuk hidup tapi mati. Bisa tapi mati. Bisa hidup tapi mati, itu meme ya. Oke, lanjutkan lagi.
Itu tidak penting, kita lanjut kemana nih. Nah, tapi kalau Yesus mau selamatkan dirinya sendiri, itu sebenarnya mudah sekali. Waktu Petrus menebas telinga dari seorang imam yang menangkap Yesus di Taman Getsemani, kalian coba bayangkan, imajinasikan. Waktu itu kan rupanya Petrus sudah siap-siap pedang. Lalu dia tebas telinga imam yang bernama Malkus. Namanya aja dicatat supaya apa? Kalau kalian tidak percaya, tanya imam itu. Karena telinganya betul-betul ditebas, tanya dia, benar nggak Yesus kembalikan lagi telinganya? Iya. 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 Lalu dikatakan, lalu Yesus bilang sama Petrus, "Hei Petrus, kau kira saya tidak bisa minta bantuan dari bala tentara sorga? Kalau aku berseru, 12 pasukan malaikat bisa datang membantuku. 12 pasukan itu sama dengan 72.000 malaikat. Kalau kalian pernah baca di kitab Perjanjian Lama, di kitab Hakim-Hakim kalau nggak salah, satu malaikat saja bisa mengalahkan ribuan bala tentara. Ya, satu aja. Apalagi 70.000, aduh habis. Bahkan Charles Spurgeon pernah mengatakan, kalau kita pernah baca ya, ada di kitab, waktu para serdadu-serdadu itu datang di Taman Getsemani, yang coba bayangkan. Lalu mereka tanya, kami lagi cari orang. Yesus tanya, kalian mau cari siapa? Gitu. Kami mencari Yesus, mana dia? Lalu Yesus jawab, ego eimi, akulah dia. Lalu orang-orang tentara itu mundur dan terjatuh ke tanah. Wow. Dia baru ngomong, akulah dia. Dia baru ngomong ego eimi aja, semua terlempar ke tanah. Charles Spurgeon bilang gini, seandainya Yesus berkata 1-2 kalimat, mereka bukan saja terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Inilah keunikan Yesus. Kematian Yesus mengklaim untuk menebus manusia. Tidak ada pendiri agama manapun yang berani mengklaim dia mati supaya menebus umatnya. Tidak ada. Bahkan seorang pakar teologi berkata, makam Konfusius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, nabi-nabi lain ditempati, tapi makam Yesus kosong. Itu sebabnya ini membuktikan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Langsung nyanyi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Penerapannya apa teman-teman? Singkat ya. Ya ini udah lewat. Oh iya ini sangka 12 pasukan malaikatnya. Oke lanjut. Penerapannya singkat aja. Kita mesti bangga punya Yesus, amin. Kurang kuat. Kita bangga punya Yesus, amin. Makanya jangan pernah melepaskan Yesus. Anak-anak muda sekarang terlalu mudah sekali untuk melepaskan Yesus kekristenannya oleh karena mungkin pacarnya non-Kristen. Kita pernah bahasin di e-group. Kalau teman-teman yang belum e-group, ayo gabung, masuk gitu. Masuk ke e-group. Kita pernah bahas tentang pacaran beda agama. Gimana? Apa tanggapan Alkitab? Ya. Kalian yang kalau saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama, yang tidak percaya Yesus, kalian tuh jahat loh. Betul, itu jahat. Karena kalian buat Yesus dan iblis besanan. Iya gitu. Iya loh, jangan gitulah ya. Nah, oke, kita nggak, itu jokes saja. Itu jokes saja. Tapi maksudnya gini, jangan. Kenapa harus setia sama Tuhan? Jangan pernah melepaskan Yesus karena Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang begitu besar. Our God is greater. Lebih besar dari apapun. Makanya dia layak disembah. Kita setia di dalam iman Kristen kita. Kita teguh berharap kepada Yesus. Apapun yang kalian sedang alami, gumuli gitu ya. Yang mungkin membuat kalian jadi kayak, aduh Tuhan, saya ada di persimpangan keimanan saya nih. Saya bingung apakah saya akan lanjut berteguh kepada Tuhan atau tidak. Percaya kepada Yesus. Dan berharap kepada Yesus. Yesus akan memberi pertolongan, kekuatan kepada kalian. Dan lihat 6 poin hari ini. Ya, bulan lalu Kak John bawa 4 poin. Makin lama makin tambah banyak poinnya. Tapi makin kita mempelajari firman Tuhan, harusnya pelajaran ini akan makin mengubah hidup kita. Kak John tidak punya kemampuan apa-apa.
Sekarang tinggal giliran Roh Kudus untuk menggetarkan hati kalian, memimpin kalian di dalam seluruh kebenaran. Amin. Kajian berharap kalian akan menjadi orang-orang muda yang semakin teguh di dalam Yesus, karena bangga punya Yesus dan setia di dalam Yesus. Di dalam konteks pelayanan kalian, pekerjaan kalian, sekolah kalian, kuliah kalian, kalian sedang bawa nama Yesus di jidat kalian. Aku punya Yesus, gitu ya. Oke, mari kita berdoa.